Shalom, apa kabar jemaat? Ada sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi bersama, tapi di seluruh dunia orang sedang menghadapi satu tekanan yang berat, adalah karena virus COVID-19. Ini virusnya kecil, tetapi telah mengubah semua tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. Uang tidak ada gunanya, bukan? Hari ini engkau boleh memiliki apapun juga, tapi itu tidak bisa membuat engkau bisa bersuka cita jikalau kita tidak punya kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar untuk memikirkan bagaimana supaya kita punya kekuatan tiap hari untuk menghadapi persoalan tiap hari. Kita belajar dari satu tokoh yang begitu hebat yang bernama Yesus. Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah sejati, dia adalah pencipta alam semesta. Tetapi sebagai manusia sejati, dia bisa berkarya aneka macam dan kita bisa baca dalam kitab Injil-Injil. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa yang Yesus kerjakan, silakan membaca dari kitab Injil-Injil. Seringkali kita tidak suka membaca, tapi mendengarkan apa kata orang tentang Yesus. Bisa salah loh, bisa keliru. Tapi jikalau kita melihatnya dari kitab Injil, kita akan menemukan fakta sejarah apa yang Yesus kerjakan. Nah, khususnya saat ini kita merenungkan tentang persoalan saat teduh. Pasti kita tidak pernah tidak mendengarkan istilah saat teduh, bukan? Apalagi kalau saudara dibesarkan dari lingkungan gereja. Nah, ketika kita bangun pagi, sesungguhnya kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan pada hari itu. Ada satu istilah yang begitu menarik. Jikalau bangun pagi kita bersuka cita, maka satu hari kita akan bersuka cita. Kalau bangun pagi kepingin mukulin suami, satu hari lihat wajahnya suami akan enek luar biasa. Oleh sebab itu pagi hari menentukan isi hidup kita sepanjang hari. Nah, kita lihat satu ayat yang begitu menarik dan kita pelajari dari seorang bernama Yesus sebagai manusianya. Karena sebagai Allah dia tidak perlu berdoa, tapi sebagai manusia sejati dia berdoa untuk memberikan kekuatan kepada dirinya. Kita perhatikan dari Markus pasal 1 ayat yang ke-35 berkata sebagai berikut. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ada dua hal yang kita pelajari dari kasus Yesus ketika memikirkan waktu terbaik untuk hidupnya. Yang pertama, dia bangun pagi. Pagi-pagi benar. Artinya, kesempatan kita untuk bisa mengisi hidup itu tergantung keputusan pagi hari. Ada satu pepatah yang menarik dari Tiongkok yang berkata, kalau ingin mendapatkan rezeki, bangunlah sebelum matahari terbit, pulanglah ketika matahari sudah terbenam. Artinya adalah selama matahari itu ada bekerja keras, tapi sebelumnya kita bisa persiapan. Nah, di sini kita melihat pada waktu masih pagi-pagi benar, itu kemungkinan dalam tradisi Yahudi bisa jam 3 atau jam 4. Maka ketika orang-orang Yahudi berdoa, disitulah mereka sedang mengharapkan sesuatu kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Tidak terlepas pula dengan Yesus loh. Dan Yesus bangun pagi. Pagi-pagi benar. Itu artinya dia sedang memberikan teladan kepada murid-muridnya. Bukan cuma untuk murid-muridnya saja. Dan hari ini juga sedang memberikan pelajaran bagi kita di seluruh dunia. Mengapa? Karena Alkitab itu tidak mengikuti zaman, tapi melewati zaman. Dan ketika kita belajar dari Yesus tentang bagaimana dia memutuskan untuk bangun pagi-pagi benar, di situ dia memiliki prioritas hidup. Dia perlu bangun pagi, dia menyiapkan diri, bukan persoalan mandi atau sikat gigi atau mau kerja apa, tapi punya prioritas berjumpa untuk memberikan kesempatan ada komunikasi dengan Sang Pencipta. Tapi yang kedua, bukan cuma bangun pagi, tapi berdoa. Apa artinya? Bangun pagi bukan olahraga, tidak salah kalau mau olahraga, silakan juga olahraga. Tapi kuncinya adalah berdoa.
Di sini tidak dijelaskan berapa lama Yesus berdoa. Silakan kau mau berdoa 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Tetapi kuncinya adalah, ada kunci menarik di situ. Waktu sunyi. Apa artinya waktu sunyi? Berarti ketika dia bangun pagi, dan kalau saudara pernah pergi ke Israel, sampai hari ini di tempat tertentu masih sunyi, bukan? Bukan itu tujuannya, tapi sedang mengajarkan kepada kita harus fokus supaya tidak ada gangguan. Jadi, kalau kita mau bangun pagi, matikan HP dulu. Tidak ada lagu-lagu pujian di radio atau lagu-lagu rohani. Itu bagus, bukan tidak bagus, itu bagus. Namun persoalannya adalah bagaimana kita yang berhadapan dengan Tuhan. Apakah bisa fokus? Apakah bisa serius? Apakah bisa konsentrasi? Itu tergantung ketika tidak ada gangguan yang merusak pendengaran atau yang mengganggu mata kita. Maka kalau bangun pagi, kalau memang sekamar itu banyak orang, silakan keluar ke tempat tertentu di mana tidak ada orang. Apa yang perlu dikerjakan? Betul berdoa. Tetapi jangan lupa baca firman. Kalau orang Yahudi, firman itu adalah kitab perjanjian lama dihafal. Kalau saudara sudah menghafal Alkitab, tidak perlu baca Alkitab. Tapi karena kita tidak hafal, kita perlu membaca Alkitab. Kenapa? Pada waktu engkau berdoa, harus menyesuaikan apa yang Tuhan inginkan. Pada waktu engkau berdoa, harus mengikuti apa yang Tuhan sukai. Tidak bisa sesukanya. Memang ada perkataan mintalah. Tapi minta juga perlu ada ukuran. Kalau saya punya istri kan tidak mungkin minta istri lagi, bukan? Maka minta itu ada standar. Maka pada waktu tahu mintalah, itu ada ukuran. Dari mana taunya? Dari Alkitab. Ketika Yesus bangun pagi dan ketika Yesus berdoa, itu yang perlu kita pelajari dari seorang yang bernama Yesus. Dia manusia sejati. Dan pada waktu di atas kayu salib, dia betul-betul mati. Kalau dia tidak mati, maka dia tidak pernah menanggung dosa umat manusia yang berdosa. Maka pada waktu dia mati di atas kayu salib, bukan Allah yang mati, tapi Yesus yang mati. Maka kita jangan berkata, kita harus kuat, karena Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Yang mati adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus mati, kita sempat tidak punya Tuhan 3 hari loh. Perkataan salah sedikit, meletakkan kata Tuhan, itu sudah merusak semua persoalan tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan kita tidak mati. Dan ketika kita berdoa, berdoalah dengan ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ditutup dalam nama Tuhan. Tuhan yang mana? Banyak kita malu hati kan kalau berdoa di tempat umum tidak mau nyebut Yesus. Sekarang kalau engkau ingin menikmati relasi bagus dengan Yesus, sebut namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Haleluya. Maka kita lihat 2 hal. Bersaat teduh, mengikuti apa yang Yesus teladankan kepada kita. Pertama, bangun pagi. Yang kedua, berdoa. Dan pada waktu engkau bangun pagi, tidak olahraga. Dan pada waktu engkau bangun pagi, berdoa. Berdoanya cari tempat yang sunyi. Kalau perlu di gudang. Artinya adalah jangan ada yang ganggu. Kenapa? Kita sedang ngecas. Mengisi baterai rohani kita supaya hari itu tidak gampang ngomel, tidak gampang ngamuan, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersakiti, mudah kita untuk mengampuni. Sehingga hidup kita tiap hari bisa menjadi lebih daripada pemenang. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita melakukannya? Ayo mulai besok pagi bangun pagi. Dan jangan lupa doa. Waktunya berapa lama? Kekristenan tidak pernah mengajar berapa lama. Tapi kekristenan mengajarkan tentang keputusan prioritas. Dan yang kedua, waktunya harus sunyi. Dan disitulah kita menikmati hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin.